nas anfa'uhum linnas. Semoga semua ini bermanfaat. Taaruf. Ya. Pemuda yang baik adalah pemuda yang berani berkata, saya tidak akan memegang tanganmu sebelum saya sentuh tangan orang tua. Itu perlu diterapkan dalam kehidupan. Kalau ada perempuan yang ingin, bang, tolong pegang tangan ini. Ya. Itu kita harus menjawab seperti moto tadi. Bagaimana? Aku tidak akan memegang tanganmu sebelum memegang tangan orang tua. Apa mananya? Ijab dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Remaja mandiri, ciptakan solusi masa kini dan cinta ilahi. Kami dari OSIS dan OSA An-Nahla mempunyai sebuah program yaitu Tanya Remaja dan Pemuda Indonesia dan Aceh tetap produktif walau di rumah saja nih Aki Firza. Nah, sekarang remaja dan pemuda adalah salah satu pelopor menunjang kesuksesan bangsa dan agama, nusa dan bangsa. Karena itu pemuda dan remaja harus berada di garda terdepan untuk membanggakan Islam dan remaja dan negara Indonesia tentunya. Karena itu program Tanya Ustadz ini di sini kita akan membahas tentang lope-lopean, ta'arufan, pacaran, dan lain sebagainya. Yang sekarang kan lagi hits nih teman-teman, bahwa pacaran tuh dibolehkan dalam Islam yang namanya ta'aruf nih. Nah, nanti di sini kita akan undang Ustadz yang akan bongkar nih misteri soal tentang masalah remaja, tentang ta'arufan yang ada dalam syariah Islam katanya. Karena ini istilahnya Bang Pis, ada ta'arufan, ada pacaran yang syar'i. Yang syar'i, milenial banget nih teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan bongkar tuh misteri tentang masalah pacaran syar'i. Nah, program talk show Tanya Ustadz ini merupakan sebuah program yang tertuju bagi generasi muda dan remaja Indonesia untuk lebih produktif selama pandemi. Karena selama pandemi ini kan remaja dan pemuda Indonesia ini stay at home. Tentu kita makan tidur. Sekarang program ini adalah program untuk kita dan dari kita untuk kita. Jadi program ini bisa bermanfaat. Di sini kami akan mengupas semua masalah-masalah remaja, tentunya dengan ustadz-ustadz yang gak kalah milenialnya. Oke, Bang Hafiz. Jadi kita akan share juga program ini nantinya di mana? YouTube channel Taufikur Rahmi Official. Oke teman-teman, sahabat surga yang dicintai Allah, langsung saja kita masuk ke program Tanya Ustadz bersama Ustadz Taufikur Rahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Walaupun dalam kondisi pandemi kita tetap bersemangat walaupun ekonomi menipis. Ya, luar biasa. Produktif ya teman-teman, sahabat channel YouTube Taufikur Rahmi Official. Baik Ustadz, jadi kita tahu nih selama pandemi tentu kalau berbicara tentang remaja nih adalah dimana remaja ini cari jati diri. Gimana cara lingkungan yang baik, gimana cara kita tetap produktif walau pandemi Ustaz. Jadi selama remaja milenial ini ada salah satu isu pendapat dan banyak artikel-artikel yang muncul bahwasannya pacaran dan ta'arufan dalam Islam itu syar'i tentang. Digantikan kalimat pacaran dengan ta'arufan. Ya benar. Pacaran syar'i. Nah, jadi gini Ustadz, selama pandemi COVID-19 ini tentu remaja dan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya banyak yang menghabiskan waktunya dengan gebet nih istilahnya. Dengan doi. Si beb. Bahasa anak sekarang, si baby. Anak-anak hits. Kalau kita kaji dalam hukum Islam itu sebetulnya dilarang, tidak boleh. Kenapa? Wala taqrabu zina dalam sebuah ayat. Tahu ayat berapa? Firza? Dalam Al-Quran. Iya, sudah pasti. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat ini firmankan Allah, wala taqrabu zina. Apa maknanya? Dan jangan dekat. Jangan engkau dekati zina. Makna jangan engkau dekati zina bukan untuk berzina saja. Prolognya merupakan bagian dari zina. Kalau saat disebutkan zina itu secara universal.
Sedangkan bagian-bagiannya adalah mendekatkan diri dengan hal yang berbau syahwat, seperti ta'arufan yang diganti dari kalimat pacaran dengan ta'aruf. Ta'aruf itu memang dianjurkan dalam Islam, tetapi bukan ta'aruf yang seperti remaja sekarang. Nah, nikahnya 20 tahun ke depan, ta'arufnya kelas 6 SD. Bukan seperti itu. Tapi ta'aruf yang dianjurkan adalah saat kita ingin mengkhitbah seseorang, saat kita ingin meminang seseorang, maka saat itu pula sudah ada kesiapan kita bawa orang tua, kita khitbah, itu yang dinamakan ta'aruf. Untuk apa ta'aruf? Saling kenal antara satu dengan lainnya. Jangan nanti usai menikah panci terbang. Paling ayan, Bapak Imam lewat depan rumah kita yang ada bonyok-bonyok kepalanya. Kenapa? Bertengkar setiap hari seperti itu and Jerry. Nah, jadi itu gunanya ta'aruf, bukan ta'aruf seperti milenial sekarang. Sudah pacaran, janjian, insya Allah kita akan hidup hidup selamanya, hidup semati. Tiba-tiba minta izin kepada mamanya, insya Allah kami akan menikah nantinya. Apalagi film-film di media yang sekarang kan banyak yang tidak mengajar, yang kurang etika, mengajarkan hal-hal yang tidak beretitude dalam agama Islam, seperti hamil di luar nikah, ya kan? Banyak film-film yang tidak mengajarkan hal-hal yang, sehingga kalau media ini difungsikan untuk menonton hal-hal seperti itu, apalagi drakor, drama Korea. Iya, drakor. Siapa yang menjadi idola kebanyakan para pemuda sekarang? Lee Min Ho, Jungkook. Itu sehingga berakibat mereka akan mencari pasangannya. Ada sebahagian orang yang takut kepada orang tuanya ataupun takut kepada gurunya diketahui supaya tidak menjalin hubungan. Banyak yang misalkan ada yang takut, tapi tiba-tiba ada terjadi hubungan ikatan batin. Diberikan nama ta'aruf. Pemuda yang baik adalah pemuda yang berani berkata, saya tidak akan memegang tanganmu sebelum saya sentuh tangan orang tua. Itu perlu diterapkan dalam kehidupan. Kalau ada perempuan yang ingin, bang, tolong pegang tangan adik. Itu kita harus menjawab seperti moto tadi. Bagaimana? Aku tidak akan memegang tanganmu sebelum memegang tangan orang tuamu. Apa mananya? Ijab dulu, ijab dulu, siapkan mahar, apalagi sekarang mahar sudah naik. Iya, sama di atas 2 jutaan, teman-teman. Tapi nggak apa, Ustaz Taufik udah nikah. Insya Allah. Iya. Perempuan itu, gadis itu seyogyanya harus menjaga mahkotanya, bahasa yang paling sopan mahkotanya. Jangan gampang, karena itu suatu hal yang paling penting ia jaga. Jangan semudah-mudahnya memberikan kehormatannya kepada orang yang walaupun dia sayang, tapi ingat itu tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali bagi orang yang telah saya terima nikahnya. Setelah ijab baru dipersilahkan diberikan kehormatannya. Jadi banyak orang sekarang, anak-anak itu tergiur dengan rayuan-rayuan dari pacarnya, katakanlah, gebetannya, si bebnya, ayangnya. Bahkan ada kemarin Ustadz baca artikel, ada sebuah screenshot WA, mama mau kemana? Mama mau main dulu. Papa ngapain? Pas dilihat, papa lagi main kelereng, memakai baju merah putih, masih SD. Panggilannya mama papa, luar biasa. Semoga itu tidak diterapkan, tidak diaplikasikan oleh remaja-remaja kita di Aceh khususnya, dan insya Allah kita doakan di Nusantara. Bila kita berpahamkan Islam, maka jagalah mahkota kita. Begitu juga laki-laki, jangan jadi perusak dalam kehidupan wanita yang lain, jangan jadi sebagai pujangga yang merebut semua hati wanita. Fuckboy bahasa Medan. Apa? Fuckboy. Bad boy, fuckboy. Apalagi playboy. Jadi jangan sampai kita
saat kita ingin membuat seorang perempuan itu kotor, maka ingat ada orang tua kita di rumah, Ya, bagus. ibu kita yang beliau juga perempuan. Bagaimana perasaannya ataupun adik kita? Apit ada adik? Ada. Firza, kakak? Ada kakak? Kakak sepupu. Oh, nggak apa. Misalnya terbayang. Bagaimana kalau sepupu kita, adik kita itu dijamah oleh orang lain, direbut kehormatannya ataupun dipegang? Itu rasa amarah kita naik. Kenapa? Karena itu tidak wajar. Seperti pernah terjadi dalam pembahasan nikah mut'ah di Syiah. Iya kan? Ada sebahagian orang yang punya jabatan keluar dari ataupun benci terhadap nikah mut'ah saat anaknya, saat dirinya sendiri ingin dinikahi secara mut'ah. Nah, itu apa maknanya? Perasaan mereka tidak menerima. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita menyangkut dengan pacaran. Ada saat kita ingin menghancurkan seseorang, maka lihatlah orang tua kita yang perempuan. Lihatlah adik kita bagaimana kalau misalkan disentuh tangannya oleh orang lain, ya kan? Nah, ataupun kalau kita ingin menyentuh tangan perempuan, bersentuhan dengan perempuan dengan syahwat, itu pernah disampaikan oleh Nabi dalam hadis, lebih baik dimasukkan paku yang terbuat dari api neraka ketimbang kita bersentuhan dengan tangan bukan mahram. Jangan sampai seperti tempat-tempat, ada sebahagian tempat yang tangannya kasar, tangannya lembut, kalau pulang ke rumah, kenapa tangannya bau yang bukan ditanya orang tuanya, padahal di sekolah asik berpegangan dengan gebetannya. Nah, jadi itu tidak boleh, ya. Semoga ini menjadi bahan renungan, Api dah. Mungkin itu penjelasan menyangkut dengan ta'arufan. Tidak ada ta'arufan sebelum ada ta'aruf dalam Islam, tetapi tidak boleh digantikan kalimat pacaran dengan ta'arufan. Ta'aruf yang sebenarnya adalah setelah khidbah ataupun saat kita ingin mengkhidbah seseorang, tanyakan kepada orang-orang yang berada di samping mereka, di ruang lingkup kehidupan mereka. Saat itu dibolehkan ta'aruf yang tujuan kita untuk menikah, mengenal dan endingnya menikah. Sebelum jalur kuning melengkung itu tidak boleh ta'aruf. Apalagi polemik yang sekarang sedikit lagi, polemik yang paling banyak sekarang sudah tunangan. Seolah-olah sudah menikah satu kali. Seperti orang sudah menikah satu kali, itu salah. Semoga dalam program Tanya Ustadz ini program yang bagus. Dalam program Tanya Ustadz ini, apalagi masalah milenial, kalau sudah tunangan, Firja, ini dengar-dengar Firja berapa tahun lagi sudah tunangan? Calonnya belum ada. Insya Allah nanti ada anak Ustaz Taufik, ya. Tapi maharnya 30 juz. Iya. Insya Allah. Jadi kemana tadi? Tunangan jangan disalahartikan sudah milik sepenuhnya. Tunangan itu khidbah untuk diharamkan seorang perempuan itu dikhidbah oleh orang lain. Kita sudah membuat tanda, misalkan satu bunga yang berada di tengah lapangan, datang kita bawa pagar, kita bawa jaring untuk apa? Supaya kumbang lain tidak bisa hinggap. Seperti itulah tunangan yang dimaksud dalam Islam. Jadi mungkin ada sudah tunangan Ustadz, belum waktunya untuk pegangan tangan. Nggak boleh. Say no, say no. Bagaimana? Coba diulang tadi. Don't touch my hand before you touch my father's hand. Iya, jangan sentuh tanganku sebelum sentuh sentuh tangan orang. ayahku. Iya. My father hands. Iya, itu siapa yang mengungkapkan, baik laki-laki atau Perempuan. kalau laki-laki berarti aku tidak akan menyentuh tanganmu sebelum menyentuh tangan orang tuamu, yaitu akad. Mungkin itu penjelasan tentang ta'aruf, Apit. Jelas teman-teman kan tentang ta'aruf. Jadi nggak ada tuh namanya Ta'aruf Ta'aruf pacaran diganti dengan nama ta'aruf. Tapi ada ta'aruf untuk mengkhidbah itu udah untuk ini ya. untuk nikah. Nikah itu baru Jadi diboleh. untuk anak kelas 6 SD Nggak ada. tahun nggak ada namanya ta'aruf. Apalagi SMP, apalagi SM. Nggak ada mama muda, nggak ada Nggak ada. papa, mama tuh nggak ada ya, teman-teman. Mahasiswa pun kalau misalkan belum siap untuk menikah, jangan bawa kereta itu, biarkan kita sediakan di belakangnya untuk
seseorang yang duduk dalam kondisi halal, kan? Karena nikah itu bukan untuk sehari tapi untuk Ya, selamanya. untuk selamanya. Gimana Ustaz, kita lanjut ke Lanjut. pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini pertanyaan yang masalah ta'aruf mungkin ada banyak menciut ya di kalangan. Udah, Iya. iya. Tentang masalah ini dan udah dikasih solusi juga. Sekarang kita tanya ke permasalahan baru, masih menyangkut tentang remaja dan Iya, pemuda juga nih, Ustaz. Remaja dan muda, tentu itulah kayak kita bilang tadi, masa muda di mana kita mencari jati diri. Jadi Iya. ada nih remaja Indonesia, Aceh, banyak yang udah putus sekolah, umur berapa, masih 17-an yang seharusnya kuliah, menempuh pendidikan yang tinggi, tapi mereka malah memilih nikah di usia muda atau nikah dini. Nah, Tak sanggup mengontrol emosi ya kan, Bang? bukan saja di dalam negara atau ini kita diatur dalam menikah itu dalam ilmu biologis dianjurkan menikah untuk cewek 21 tahun. Nah, jadi di sini bagaimana nih Ustadz pandangan Islam atau pandangan perspektif Islam menanggapi nikah muda? Iya. Yang pertama ketentuan dalam hadis Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kesanggupan, kemampuan, maka menikahlah. Dipakai kalimat, diawali dengan kalimat man. Apa mana man? Orang tua, perempuan, laki-laki, si kecil, pemuda, sudah sanggup, sudah punya kemampuan, finansialnya sudah mantap, materinya sudah hebat, kerjanya sudah mapan, tidak membuat anak orang lain kelaparan, maka itu sudah boleh untuk menikah. Itu ketentuan dasarnya. Yang selanjutnya menyangkut dengan nikah muda, ini orang-orang yang berspektif dengan ada orang yang beranggapan seperti ini. Bahasa Acehnya kapalo tabra gurunya. Nah, itu menurut Ustadz Nabi menikah dengan Aisyah umurnya 7 tahun. Ada satu riwayat. Ada yang riwayat lain 9 tahun. Pulang bersatu satu tempat Nabi pada umur Aisyah 9 tahun. Jadi Nabi menikah dengan Aisyah walaupun kondisi umur Ummuna, Sayyidah Aisyah lebih muda. Kenapa? Karena hadis itu dihafal oleh, kan banyak hadis yang dihafal oleh Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan bersumber dari beliau dan bersifat hal-hal yang spesifik dalam kehidupan Nabi, dalam keseharian Nabi. Itu fungsinya. Yang selanjutnya, nikah ini bisa berubah-ubah hukumnya, Firza. Yang pertama, kalau misalkan kita menikah karena takut berzina, supaya tidak terjerumus dalam zina, maka hukumnya wajib. Kita menikah karena sudah mapan, hukumnya sunnah. Kita menikah setelah menikah menelantarkan anak orang, tidak bisa memberikan makan, tidak bisa memberikan fasilitas untuk dia, sehingga anak orang dari sebelumnya hidup aman, mewah, tiba-tiba setelah menikah dengan kita dia mudarat, melarat hidupnya, maka hukum menikah tersebut haram. Jadi bisa berubah-ubah tergantung dari kitanya. Sekarang yang jadi pertanyaan apa tadi? Bagaimana tanggapan ataupun pandangan Islam menyangkut nikah muda seperti Kaila Nadira dengan Zamzam. Ada Ustadz Arifin Ilham, Alvin ya, Alvin dengan pasangannya. Jadi menikah muda, banyak orang-orang yang tidak mengerti Islam berpendapat, berpandangan sinis, hina seolah-olah. Tapi sewajarnya tidak boleh. Kenapa? Karena menikah muda itu halal. Sedangkan menikah itu halal. Sedangkan pacaran haram. Lebih baik menikah ketimbang pacaran. Kalau tidak sudah sanggup, nggak apa. Kalau menurut, cuman jangan sampai nanti pulang sini langsung akan. Syaratnya tetap manis tata'a minkumul ba'ah, sudah punya kemampuan, kesiapan. Mungkin Ceng Zamzam sudah mapan. Siapa lagi? Alvin. Anaknya Ustaz almarhum Ustaz Alvin Ilham. Iya, Nata Reza sudah mapan. Kalau di Aceh juga banyak. Ustaz 25 tahun menikah, ikut sunnah Nabi. Iya. Jadi gitu, menyangkut dengan nikah. Jangan sampai nikah tidak, tapi kawin sudah. Itu
yang lebih hina daripada menikah, ya kan? Nah, apalagi orang berpandangan sinis terhadap orang poligami. Kalau misalkan dia mampu, kan itu syariat Islam. Dibolehkan, bukan berarti perintah untuk poligami. Ustadz tak setia. Setia dengan yang satu. Jadi seperti itu pandangan Islam terhadap menikah muda. Nabi menikah dengan Aisyah muda. Di dalam kehidupan kita sekarang pun banyak kan. Jangan seperti di Eropa. Pernah suatu berita Ustadz baca, hamil termuda dengan umur 13 tahun di barat. Sehingga dilindungi oleh orang-orang lain. Mereka memang budayanya kumpul kebo, tidak menikah. Hamil dulu baru nikah. Memang budaya itu jangan sampai ke Aceh. Walaupun sudah ada pemahaman-pemahaman di satu wilayah di Indonesia, di tempat kita ada pemahaman ini dites dulu bisa hamil enggak. Kalau bisa hamil baru nikah. Itu haram berzina. Lebih baik menikah. Enggak ada anak nanti bisa tambah satu lagi. Namun kalau bisa setia dengan yang satu lebih baik. Mungkin itu pandangannya terhadap menikah muda. Jadi udah 2 misteri tentang masalah remaja udah dibongkar dengan Ustadz Taufikur Rahmi. Terima kasih Ustadz. Semoga bermanfaat. Tetap pantaui channel Taufikur Rahmi Official. Kami akan upload tentunya 2 minggu sekali insyaallah. Talk show ini akan tanya Ustadz. Karena masih Ustadz Taufik yang hadir nanti. Iya. Ada Ustadz yang lain ya. Iya. Jadi untuk pembahasan pertama kita tadi udah bongkar misteri masalah ta'arufan pandangan Islam gimana. Yang kedua tentang nikah muda. Jadi ada beberapa intisari yang dapat kita petik teman-teman dari pertemuan talk show tanya Ustadz ini. Di antaranya ialah jangan pegang tanganku sebelum pegang tangan ayahku. Bisa kita jadikan moto hidup untuk ta'arufan. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya Don't gimana? touch my hand before you touch my father hand. Iya. Iya. Yang kedua, selanjutnya untuk nikah muda lebih baik menikah ketimbang berzina. Oh iya, berzina. Lebih baik menikah ketimbang berzina. Dan kalau udah mapan itu dibolehin daripada berzina. Itu pandangan Islam tentang nikah muda. Jangan sembarang menikah kalau tidak mampu, lebih baik Harus mapan dulu. Lebih baik lebih baik berpuasa. Menahan diri. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Iya. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat untuk pribadi saya, untuk kita semua dan untuk para pendengar dimanapun berada. Semoga ini menjadi manfaat lebih-lebih kaula muda. Doakan kami selalu sehat dan tetap dalam ridhanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ustaz Taufikur Rahmi mohon diri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Sekian talk show pada hari ini tentang kita telah membongkar 2 misteri tentang remaja dan pemuda. Yang pertama tentang ta'arufan dan yang kedua tentang hukum nikah muda. Okay. Baik, sampai di sini saya Hafiz Al-Farisi undur diri. Saya Muhammad Firza juga undur diri. Dan akhirnya remaja mandiri ciptakan solusi masa kini dan cinta ilahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Oke Arif, kameramen setia. Dadah. Alhamdulillah sukses. Omri, gimana perasaan dipegat talk show tentang agama Mbak Anu Mohondro nah? Hai, cái lại aku mà đúng không? Tôi mà